penipuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, pasal yang menjadi payung hukum daripada penipuan tersebut ada pada pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini dijelaskan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian. Jadi ketika penipuan itu sebenarnya adalah unsur terpentingnya adalah berasal dari orang lain. Misalnya begini, dari awal orang ini mengikatkan diri, sudah ada tipu muslihat yang terkandung di dalamnya. Sudah ada tipu muslihat yang terkandung di dalamnya. Dalam artian bahwa ketika terjadi kesepakatan ini atau terjadinya kesepakatan ini memang berdasarkan tipu muslihat. Misalnya antara si A dengan si B, si A menawarkan mobil kepada si B. Dari kesepakatan yang ada itu, misalnya si A menawarkan mobil merek Honda Jazz dengan nomor mesin sekian-sekian. Namun ternyata setelah dicek ini mobil, ternyata bukan merek Honda Jazz. Karena si A ini telah mengganti merek tersebut, yang tadinya adalah mobil Ayla dan lain sebagainya, diganti ke dalam mobil Honda dengan merek Honda Jazz, hanya karena si B menginginkan atau menghendaki mobil merek Honda Jazz tersebut. Begitu demikian pula dengan nomor mesin atau nomor rangka yang tertera pada mesin mobil tersebut. Dalam artian bahwa dari awal memang si A, adanya kesepakatan ini muncul hanya karena ada tipu muslihat. Jika seandainya si A tidak melakukan tipu muslihat terhadap si B, maka tidak akan mungkin terjadi kesepakatan tersebut. Dan ketika kalau kita berbicara lebih lanjut masih dalam pasal tersebut itu, pada bagian kedua itu membahas bahwa sebenarnya penipuan itu bukan persangkaan, jadi harus dibuktikan. Jadi sebaiknya kalau terjadi penipuan, sebaiknya kita membuktikan dulu secara hukum pidana, baru kemudian kita melangkah menuju pengadilan untuk melakukan gugatan yang selanjutnya. Karena kenapa? Tidak ada keharusan atau tidak ada kewajiban sebenarnya harus membuktikan. Hukum tidak mengatur seperti itu. Hanya karena dalam pengadilan itu harus kita memberikan bukti yang memang harus akurat. Nah, untuk melakukan gugatan di pengadilan dengan dasar bahwa sebelumnya telah dibuktikan melalui putusan pengadilan secara pidana bahwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan dengan pasal 378 KUH pidana tersebut. Ini untuk menghindari gugatan itu cacat formil atau NO. Kapan terjadi cacat formil, artinya gugatan tersebut ditolak oleh hakim, artinya secara hukum gugatan yang akan diajukan itu tidak bisa dilanjut. Karena hakim memutus sebagai gugatan tersebut NO atau gugatan yang cacat secara formil. Jadi kalau kita berbicara, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa dalam uang prestasi memang dibahas tentang terkait seseorang yang sebenarnya bisa jadi tidak ada maksud untuk melakukan tidak ada niat untuk tidak melakukan prestasi, hanya bisa saja karena ada keadaan-keadaan tertentu yang bisa mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi prestasinya. Kalau ada kesengajaan, itu kesengajaan yang sifatnya artinya dibanding dengan penipuan tidak ada tipu muslihat, tidak ada rangkaian tipu muslihat yang di dalamnya. Itu perbedaannya. Jadi antara uang prestasi dengan penipuan itu berbeda jauh, karena dalam penipuan itu sendiri memang ada tipu muslihat, ada sebuah rangkaian tipu muslihat. Tipu muslihat ini bukan hanya sekedar bohong, tapi melakukan tindakan-tindakan yang secara hukum itu tidak patut untuk dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan sedikit masukan atau menambah wawasan kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.